Yang lain silakan on cam terlebih dahulu. Masih banyak ini yang belum on cam. Oke, teman-teman, langsung aja aku mulai. Jadi, kali ini kita akan membahas terkait flow net dan debit air tanah. Sebentar. Oke, oke. Jadi, flow net sendiri itu merupakan metode ya, teman-teman ya. Metode untuk mengetahui debit air tanah. Nah, kalian bisa baca sendiri di sini. Kalian bisa. Halo? Oke. Kalian bisa baca sendiri kalau flow net. Nah, oke, mohon maaf teman-teman. Jadi Flownet di sini itu memberikan gambaran secara spasial mengenai air tanah. Itu minta tolong di-mute dulu. Aujul. Nah, oke. Oke, kita lanjut ya. Jadi Flownet sendiri itu memberikan gambaran spasial mengenai air tanah, sehingga kita dapat mengetahui arah persebaran dari air tanah tersebut. Persebaran alirannya itu nanti seperti apa. Begitu. Lalu, seperti yang sudah aku bilang tadi, bahwa Flownet itu digunakan untuk mengetahui debit air tanah yang berguna untuk mengestimasi potensi air tanah di suatu daerah. Kenapa? Jadi penentuan debit air tanah itu untuk mengetahui potensi air tanah di suatu wilayah, yang mana itu juga berguna sebagai aktivitas sehari-hari. Seperti yang di poin nomor 3, tercantum bahwa penentuan potensi air tanah selalu mengacu pada kuantitas dan kualitas air tanah, yang mana penting untuk diketahui karena air tanah sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Jadi ini bisa terkait aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Nah, seperti yang sudah ada pada soal pretest, jadi air tanah itu dibagi menjadi dua jenis. Berdasarkan kedalamannya, yaitu ada air tanah dangkal atau freatik, lalu juga ada air tanah dalam atau artesis. Nah, air tanah dangkal sendiri itu berada di akuifer tak tertekan pada kedalaman 15 sampai 40 meter. Sedangkan air tanah dalam berada di akuifer tertekan dengan kedalaman lebih dari 40 meter. Jadi ada dua ya, ada dangkal sama ada yang dalam. Oke, kita lanjut saja. Jadi, Flownet seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, Flownet itu adalah sebuah metode gitu ya. Nah, bagaimana cara metode ini teknisnya? Jadi, Flownet ini dibuat dengan cara menarik garis dengan memotong garis kontur air tanah dari kontur tertinggi ke kontur terendah. Nah, secara tegak lurus. Nah, usahakan flownet itu simetris di beberapa bagian. Jadi, ini adalah kontur ya teman-teman ya. Ini adalah kontur. Seperti yang ada di lampiran kalian, itu kan ada konturnya. Ada keterangan angkanya juga. Nah, kalau misalnya kalian sudah ngeprint ya, kalian bisa disandingkan juga kontur air tanah yang aku contohkan saat ini dengan kontur air tanah yang ada di lampiran kalian. Aku langsung lanjut aja ya. Nah, jadi setelah kontur yang ada em, yang ada sedikit arahnya tuh masih nggak nggak lurus gitu ya. Jadi kita nanti proyeksikan menjadi em,
kontur yang nanti kotak-kotak seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Jadi nanti kita membuat garis garis lurus ini sendiri, tapi dan nantinya akan terbentuk seperti ini garis-garisnya. Menentukan bagian yang akan dihitung menggunakan rumus flownet. Jadi flownet sendiri ada rumusnya, di mana untuk menentukannya itu melihat pada bagian yang simetris. Lalu setelah diproyeksikan dari seperti ini menjadi seperti ini, kita akan menandai bagian yang akan dihitung dengan cara memberikan titik serta abjad, misalnya A, B, C, dan D pada setiap sudut. Contohnya seperti ini, A, B, C, D. Oke ya, teman-teman, kalau ya ada yang belum rename, ubah namanya silakan diubah dulu. Oke, kemungkinan udah semua ya. Oke, oke. Aku langsung lanjut lagi aja. Nah, jadi kalau berdasarkan modul, contoh dari modelnya kan seperti ini. Itu sebetulnya harusnya yang ini di kiri. Jadi awalnya itu adalah konturnya itu agak belok gitu ya. Jadi kita proyeksikan menjadi kontur yang datar seperti ini. Nah, bisa dilihat berdasarkan gambar ini, terlihat bahwa walaupun tipe aliran air tanah dan aquifer tidak seragam, tetapi konstruksi flownets selalu diusahakan mempunyai luas bujur sangkar yang relatif sama. Jadi kalau misalnya dari seperti ini kan tidak seragam. Ini kita proyeksikan seperti ini. Nah, tapi kalau bisa kita nanti membuat garis bantunya itu kita dikira-kira agar nantinya akan seragam seperti itu. Nah, aku lanjut lagi aja. Ini adalah rumus. Jadi, rumus metode flownet, yang mana ini tipenya pendekatannya menggunakan pendekatan Vetter ya, teman-teman. Ada Q, itu sama dengan debit air tanah yang akan kita cari nantinya, yaitu meter kubik per hari. Lalu sama dengan K. K itu adalah hydraulic conductivity, meter per hari. P jumlah aliran air persegi persegi panjang, H beda tinggi antara dua kontur yang diukur, F jumlah penurunan kontur. Ini adalah rumus menggunakan uh, metode Fourier. Nah, sebagai contoh, jadi di sini kalian bisa lihat seperti pada lampiran yang kalian print ya. Jadi kita kan membuat flownet dengan cara menarik garis yang seperti yang sudah aku bilang tadi, dengan memotong garis kontur air tanah dari kontur tertinggi ke kontur terendah. Nah, kalian bisa lihat sendiri kalau di sini itu ada kontur yang paling tinggi yaitu 75. Nah, yang terendahnya yaitu ada di angka 0. Ini ya, di sini 75, di sini 0. Nah, 75 terus ini di sini ada 70, di sini ada 65, di sini ada 50, di sini 50 ding. 60, 55, 50, dan seterusnya. Nanti kalian membuat garis yang mana dari kontur tertinggi seperti yang sudah tercantum di sini ke kontur terendah. Nah, aku ada catatan. Jadi kalian kalau bisa hindari kontur yang berbelok. Apa sih maksudnya kontur yang berbelok? Jadi kontur yang berbelok itu seperti ini. Karena apa? Karena seperti yang sudah aku bilang tadi, kalau kita nanti mengusahakan mempunyai luas bujur sangkar yang relatif sama. Kalau kita menggunakan kontur yang berbelok, ini nanti luas persegi panjangnya nanti atau bujur sangkarnya itu tidak akan sama. Nah, membuat garis flownetnya, garis bantunya, itu kalian ya udah tinggal tarik aja dari kontur tertinggi ke kontur terendah sebanyak 4 garis. Yang mana ini nanti kalian bisa melihat area di sini. Jadi misal ini anggaplah area 1, terus yang ini area 2, terus ini area 3. Nah, tapi ini baru untuk menarik garis konturnya ya. Lalu, sebentar. Oke. Nah, tahap selanjutnya itu adalah kita memilih membuat flownet dengan cara menarik ini tadi udah.
Yang kedua, memilih area flownet yang diinginkan. Pilih bebas berdasarkan bentuk persegi atau bujur sangkar yang relatif sama. Maksudnya apa? Jadi maksudnya kita sudah menarik nih, kita udah menarik garis nih. Yang mana ini ada tadi ada area 1, area 2, area 3. Nah, setelah itu kita memilih yang sekiranya areanya itu sama. Sehingga kalau diproyeksikan itu menjadi kotak seperti ini. Kotak-kotak seperti ini. Nah, milihnya nanti berdasarkan kalian membuat garisnya itu seperti apa. Jadi nanti tiap orang itu akan berbeda-beda gitu. Jadi bisa saja nanti eh, Mbak siapa atau Mas siapa ini di sini dengan kotak-kotaknya tuh jumlahnya bukan seperti ini. Jadi bisa saja kotaknya misal 8 atau kotaknya berapa. Ini aku sebagai contoh saja. Karena ini aku melukiskan em, contohnya itu ada di sini yang di hijau ini. Nah, diproyeksikan menjadi kotak-kotak seperti ini. Begitu ya. Nah, 4 kan ya, 4. Terus ke bawah ada 3 seperti ini. Nah, lalu aku lanjut aja. Nah, di sini ini adalah contoh lain dari modul yang mana kiri, seperti yang aku udah bilang tadi, Flownet kali ini menggunakan pendekatan vetor. Nah, kalau misalkan yang aku buat itu cuma 4 kotak ke kanan dan ke bawahnya hanya 3, kalau ini contohnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kotak ke kanan gitu ya. Nah, terus kita memasukkan ke rumus, yang mana rumusnya itu adalah Q sama dengan KPH, K dikali P dikali H dibagi F. Yang mana kita cari dengan satuan meter kubik per hari. Lalu nilai K itu adalah 20 meter per hari. Ini adalah data baku untuk di lampiran kalian. Jadi, kalian bukan mencari angka lagi, tapi kalian sudah mendapatkan angka 20 meter per hari itu, karena itu data baku untuk lampiran kalian. Begitu. Nah, kalian juga harus bisa menentukan bahwa arah alirannya itu kemana, yaitu si P. Tipe jumlah arah aliran yang dibatasi oleh garis tepi persegi panjang. Nah, aku udah membuat aliran biru. Ini adalah arah alirannya, jadi ke kanan. Itu. Nah, jumlahnya ada berapa? Ada 4. Nah, kenapa 4 ya? Karena ini aliran dibatasi oleh garis tepi persegi panjang. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Jadi ada 4. Nah, hanya sendiri itu adalah beda tinggi antara dua kontur yang akan diukur. 100 kurang 20 sama dengan 80. Nah, ini adalah contoh apabila kontur tertinggi yang dia ambil itu adalah 100 meter. Dan kontur terendah yang dia ambil itu adalah 20 meter. Sedangkan kalau punya aku, itu nanti beda lagi. Nanti dari kontur tertinggi, jadi berarti ini sekitar 50, 45, 40. Jadi ini misal sekitar 40, terus kontur terendahnya ini berapa? Nah, jadi ini nanti menyesuaikan hasil kerja kalian. Kalau berdasarkan contoh ini mencontohkan kontur tertinggi 100 dan kontur terendah itu adalah 20 yang didapatkan 80. Tadi kita sudah mendapatkan diketahui K-nya itu 20, di sini 20 sudah tercantum dikali 4. 4 itu dari mana? Dari si P, yaitu P tadi 4. P itu adalah jumlah arah alirannya dikali 80 meter. Itu beda tinggi. Lalu jumlah penurunan kontur air tanah, disclaimer ya, ini penurunan. Jadi penurunan konturnya itu ada berapa? Ternyata ada 8. Tinggal dibagi 8 sama dengan 800 meter kubik per hari. Nah, penurunan air kontur kayak seperti ini teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya seterusnya sampai ini hasilnya 8. Nah, contoh biar lebih jelas lagi.
Ini ada contoh lain. P-nya itu apa tadi? P-nya itu adalah jumlah arah aliran. Kalau di sini 4, di sini ada 3 ternyata teman-teman. Nah, kalau misalnya F sendiri, F tadi apa? F itu jumlah penurunan. Nah, jumlah penurunan ada 5. Kenapa 5? Karena ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bukan dihitung berdasarkan si garis ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 harusnya. Kalau misalnya dihitung berdasarkan garis itu salah ya. Jadi kita menghitung berdasarkan penurunannya. Setiap penurunannya berapa? Seperti itu. Begitu. Nah, lalu apabila kita sudah mendapat nih nilai CQ tadi, nilai CQ yaitu meter kubik per hari, kita udah mendapat menggunakan metode Flownet ini, itu kita konversikan untuk menentukan kelas dan klasifikasinya seperti biasa. Jadi kalau misalnya kita setelah menemukan sesuatu, kita bisa mencari artikel gitu ya, artikel untuk jadi acuan sebagai klasifikasi. Nah, tapi ini kan 2 liter, liter per detik satuannya, sedangkan yang kita cari tadi adalah meter kubik. Jadi kalian silahkan dikonversikan sendiri. Jadi bukan hanya langsung dari Q langsung dimasukin ke sini tanpa dikonversi itu salah ya teman-teman ya. Jadi kalian harus dikonversi terlebih dahulu. Ini untuk klasifikasi. Dan ternyata teman-teman saat aku tadi searching-searching itu ternyata ada kelasnya juga. Kelas debit per liter per detik juga. Masuk ke kelas mana nantinya? Seperti itu. Apabila kalian menemukan klasifikasi lain, itu kalian juga bisa cantumkan nanti di lapak kalian. Asalkan nanti kalian tetap menggunakan sumbernya. Seperti itu. Lalu mungkin akan dilanjut oleh Jaya untuk menjelaskan terkait metode Darcy. Oke, Mau dengar? share screen? Ya, aku share screen sendiri. Oke. Oke. Teman-teman disclaimer kalau misalkan nanti suara putus-putus di tengah jalan langsung diinterupsi aja ya, soalnya ini sinyalku lumayan jelek juga. Nah, Putus-putus, C. sebentar ya, baru awal. Halo, udah jelas belum? Belum, tapi Belum, oke. belum. Agak putus-putus, Kak. Bentar. Itu sebentar ya. Banyak yang nggak on cam ya, teman-teman. Padahal barusan aku screenshot ini. Kania Diva, Noviani, Rahma Hidayatun, Hidayatul Mukminah, Andini Rahmadani, Brojong Karang, Riana Dila. Wah, banyak banget. Ayo on cam dulu. Menghargai yang lain juga udah on cam. Kecuali yang izin nggak bisa on cam ya. Ahmad Dwi Chandra, Anggita, Rina, Franlita, Selasih, Cahya, Anang, Fani, Anita. Selagi nunggu dia, aku SS kalian ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Nabila Salsabila belum on cam tuh. 1, 2, 3. Oke, thanks. Dia sudah Halo, bisa apakah mulai. udah jelas? Masih Nah, putus-putus sih, J.
Atau nggak usah on cam aja Ah, nggak apa-apa gimana? coba. Halo, cek udah jelas belum? Halo, Masih putus-putus dia cuma nah, coba ngomong yang pelan-pelan aja berarti. Kalau emang nggak bisa lancar banget sinyalnya. oh ya, benar. Wait ya. Soalnya aku buka Canva juga nge-lag banget, Kak. Hmm. Kalau ini udah jelas belum? Belum, Kak. Terus fungsinya tuh gimana ya teman-teman? Bisa kayak 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 jelas drendet Kak, drendet. astagfirullah. Oke, ini terjelas nggak? Eh, Sudah, Kak. Cuman bergema. iya, soalnya tadi ini aku pakai dua device. Aman, Jay, aman, aman. Oke. Nah, oke, sudah terlihat ya teman-teman.
selanjutnya kan di eh, acara praktikum kali ini tuh ada dua metode, yaitu metode Flownet dan juga metode Darcy. Metode Darcy ini adalah eh, kalau misalnya metode Flownet tadi adalah seperti membuat jaring-jaring ya, kayak gitu, kayak visualisasi dari aliran air tanahnya. Kalau misalnya metode Darcy ini adalah seperti membuat visualisasi air tanah tapi dalam bentuk balok. Karena kan air tanah itu kan bukan kayak Flownet yang itu loh, yang eh, nggak 3D ya teman-teman. Nah, kayak gini. Metode ini diasumsikan bahwa aquifer merupakan channel balok yang memiliki hasil perhitungan yang lebih kompleks dan memiliki perbedaan dari setiap wilayah yang dikaji. Jadi, kalau misalnya air tanah ini kan bukan seperti aliran permukaan yang hanya satu satu muka gitu ya teman-teman. Pasti kan jadi jatuhnya kayak balok gitu, jadi 3D kayak gini kan. Alirannya tuh dari yang tengah-tengah ini loh, kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi makanya dibuat juga versi metode Darcy yang mana ini lebih kompleks gitu. Nah, tidak semua kondisi aquifer ini memungkinkan untuk dibuat flow nets yang ideal, maka dapat digunakan rumus perhitungan debit Darcy. Makanya metode ini tuh digunakan gitu. Terus, langkah pertama yang kalian bisa lakukan untuk mengerjakan metode ini yaitu dengan memilih area yang dibatasi dua kontur dan dua flow net. Usahakan areanya simetris. Misalkan tadi di yang ini ya teman-teman. Misalkan kalian membuat flow net di kontur 45 sampai kontur 20. Dan untuk F-nya ini kalian ada 5 kayak gini ya. Alirannya kan sudah ditentukan tadi kan harus 3. Karena kalian membuat garisnya ini harus 4. Jadi berarti otomatis alirannya 3 kan teman-teman yang dari sini. Nah, kan tadi di syaratnya Darcy itu adalah memilih area yang dibatasi dua kontur dan dua flow net. Flow net tuh yang ini ya, yang ini tuh flow net. Ini flow net namanya. Ini juga flow net. Nah, kontur tuh ini, yang ini tuh kontur. Misalkan aku ingin mengambil untuk yang Darcy ini yang di tengah sini. Berarti udah memenuhi dua syarat kan? Karena dibatasi oleh dua flow net yang sebelah sini dan juga dibatasi dua kontur. Bahkan ini lebih dari dua kontur ya teman-teman. Berarti ada 5 kontur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kontur yang membatasi ya. Berarti otomatis ini udah memenuhi syarat untuk dibuat si metode Darcy ini gitu. Tapi kalau kalian mau membuat di angka yang lain ini sangat diperbolehkan ya teman-teman. Dan berarti per anak ini nanti hasilnya akan berbeda-beda karena kan itu tergantung preferensi masing-masing ya teman-teman. Mengingatkan lagi untuk namanya diubah ya jadi rombel underscore nama untuk di screenshot nanti untuk presensi. Lalu next ke nah, selanjutnya langkah kedua yang kalian lakukan adalah menghitung nilai kontur panjang atas dan bawah sebagai lebar. Di sini kan tadi aku udah memberitahukan kontur flow net ini tuh sini dan sini. Sorry, kontur atas dan kontur bawah. Berarti yang sebelah sini CD dan juga AB. Yang ini dan yang ini. Kalian hitung panjangnya. Nah, selanjutnya kalian juga menghitung panjang flow net kanan dan kiri yang membatasi area yang dipilih. Berarti yang bagian sini dan bagian sini kalian hitung ini sebagai flow net, ini sebagai kontur atas dan kontur bawah. Karena kan eh, balik lagi tadi aliran air itu mengalir dari kontur tinggi ke kontur rendah. Tadi kan yang bagian kanan ini
Yang bagian sini kan kontur tinggi ya teman-teman, dan ini kontur rendah, berarti otomatis ini kontur atas dan ini kontur bawah. Ini flownet kanan, ini flownet kiri kayak gitu. Atau nanti menyesuaikan gambar kalian. Dengan rumus, panjang pada peta dikali dengan skala. Panjang pada peta ini, yang mana kalian akan gunakan benang, boleh benang jahit, boleh benang kasur, atau tali apapun yang sekiranya bisa menghitung panjang pada peta. Kan tadi kan kalau misalnya dilihat di realitanya ya, di salinan kalian kan seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya pakai penggaris tuh nggak bisa yang elastis kayak gitu, yang berkelok-kelok bisa kan. Sedangkan ini kan bukan yang lurus ya. Nah itulah gunanya kalian menggunakan si benang tadi. Lalu setelah kalian menghitung, sebentar, menghitung dari sini, ini panjangnya berapa gitu dikali dengan si skalanya. Skalanya ini 60.000 kayak gitu. Yang nantinya kalian juga harus membuat kayak diketahuinya gitu. Misalnya diketahuinya Kak, berarti kayaknya ini adalah angka baku, bukan angka baku, kayak data sekunder gitu. Jadi untuk K dan B ini sudah eh, sama semua gitu, karena ini adalah data sekunder yang sudah baku, karena ini diambil dari penelitian langsung di lapangan. Nah, kalian kan ini kan bukan penelitian langsung di lapangan ya, teman-teman. Jadinya untuk K dan B ini adalah sudah ada angkanya tersendiri dari data bakunya tersebut. Gitu. Jadi untuk K-nya adalah 20 meter per hari, hydraulic conductivity-nya, dan tebal aquifernya adalah 40 meter. Tebal aquifer ini adalah tebal batuannya yang ada di sekitar aliran air tanahnya gitu. Terus skalanya berapa? Berarti kan 1 banding 60.000. Nah, panjang kontur atas dikali skala, yang tadi panjang kontur atasnya, yang bagian sini, panjang kontur atas, dikali skala. Berapa sentimeter, dikali skalanya, yaitu 60.000, sama dengan berapa sentimeter gitu ya. Nah, kalian konversikan juga ke dalam meter. Ini satuannya meter ya, gitu. Lalu panjang kontur bawah pun seperti itu. Lalu panjang flownet kanan dan kirinya juga seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Dan juga tadi kan eh, kalau misalnya flownet itu AB-nya di sini ya, A, B, C, D gitu. Kalau dari situ A, B, C, D gitu. Jadi di sininya aja. Nah, di tengah-tengah si jaring-jaring flownet itu, karena kan kita hanya mengambil yang dibatasi oleh dua flownet kayak gitu teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Kita pelan-pelan aja ya, soalnya ini banyak yang perlu dicari. Oke, kalau belum ada tanggapan aku anggap paham ya. Kan tadi kalian sudah menuliskan diketahuinya K, B, S gitu. Terus kalian sudah mencari panjang kontur atas dikali skala, kontur bawah dikali skala, panjang flownet kanan dikali skala, panjang flownet kiri dikali skala. Terus setelah itu kalian juga mencari A aksen atau luas permukaan aquifernya dengan cara, nah, menghitung permukaan aquifer, yaitu A aksen sama dengan P1 plus P2 dibagi 2 dikali lebar 1 tambah lebar 2 dibagi 2. Gini teman-teman. Di sini kan aku sudah menuliskan ya, menghitung nilai kontur panjang atas dan bawah dalam satuan meter sebagai lebar, dan menghitung panjang flownet kanan dan kiri yang membatasi area yang dipilih dalam satuan meter sebagai panjang. Berarti untuk di rumus ini, berarti P1 dan P2-nya yang mana teman-teman? Yang flownet atau yang kontur? Flownet. Betul, yang flownet ya. Karena kan di sini aku nulis ya, sebagai panjang. Berarti
P1 dan P2 ini bebas ya teman-teman, mau flow net kanan atau kiri. Misalkan aku maunya flow net kanan sebagai P1 dan flow net kiri sebagai P2, nggak apa-apa. Atau kebalik, flow net kanan sebagai P2 dan flow net kiri sebagai P1, nggak apa-apa teman-teman, kayak gitu. Jadi nanti panjang flow net kanan kirinya kalian langsung dikasih keterangan aja mana yang P1 dan mana P2 untuk perhitungan di rumus permukaan aquifer ini, aksen. Rata-rata dari si panjang flow net kanan dan kiri ini nantinya akan dikali dengan rata-rata si nilai kontur panjang atas dan bawah yang sebagai lebar ini. L1 tambah L2 per 2. Kayak gini teman-teman. Paham ya sampai sini? Oke, aku lanjut. Selanjutnya kita akan menghitung jarak rata-rata dua kontur muka air muka air tanah. Yang mana ini B aksen ya. Ini harusnya di rumusnya ada B aksen gitu ya teman-teman. Tapi aku lupa menambahkan ada titik koma atas atau satu di bawah, di atasnya gini. Jadi rumus B aksen ini atau jarak rata-rata dua kontur muka air tanah ini adalah A aksen, yang mana A aksen ini adalah permukaan aquifer yang dibagi dengan eh, si L1 plus L2 bagi 2. L sebagai lebarnya. Lebar dari si balok tadi, channel balok tadi. Berarti teman-teman otomatis si jarak rata-rata dua kontur muka air tanah ini hasilnya otomatis yang panjangnya ya teman-teman. Karena kan di sini rumus A aksen adalah P1 plus P2 bagi 2 dikali L1 plus L2 bagi 2. Dan ternyata untuk menghitung jarak rata-rata dua kontur muka air tanah adalah hanya membagi si permukaan aquifer ini, luas permukaan aquifer, dibagi dengan lebarnya. Berarti otomatis kalian tidak perlu menghitung menggunakan kalkulator. Otomatis hasilnya adalah si P1 plus P2 dibagi 2 ini. Paham teman-teman sampai sini? Ada yang perlu diulang? Oke, aku harap beneran paham ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga akan mengamati kontur intervalnya. Kalau di data kalian, berarti kontur intervalnya berapa teman-teman? Kak Indah, bantu aku nunjuk dong, soalnya aku nggak lihat pesertanya. 5, Kak. Oh, oke benar. 5 ya. Karena kan ini dari 5 ke 10 ke 15, berarti otomatis CI-nya adalah 5. CI adalah kontur intervalnya atau jedanya atau selisihnya kayak gitu. Berarti di sini kontur intervalnya adalah 5, CI-nya 5 ya. Dan menghitung nilai I atau gradien hidraulik dengan rumus. Gradien hidraulik ini adalah I, simbolnya ini adalah I, gradien hidraulik, yang mana I ini adalah hasil dari kontur interval dibagi dengan si jarak rata-rata dua kontur muka air tanah. Gitu. Berarti kalau misalnya I-nya adalah 5 dibagi dengan muka air tanahnya, tadi jarak antar dua kontur muka air tanah, hasilnya adalah gradien hidrauliknya. Kayak gitu. Lalu, menghitung luas aquifer. Selanjutnya, yang mana luas aquifer adalah B. B ini tadi adalah tebal aquifernya. Ini dikali panjang kontur atas. Panjang kontur atas berarti yang ini ya. Nilai kontur panjang atas yang ini. Berarti L1. Bisa L1, bisa L2. Kayak gitu. Lalu hasilnya adalah A. Yang mana nanti hasil A, I, dan juga K. K tadi ini ya,
meter per hari, hydraulic conductivity, akan menghasilkan debit air tanah, yang mana ini adalah rumusnya Darcy. Menghitung debit air tanah menggunakan rumus Darcy adalah rumusnya K dikali I dikali A, yang mana K-nya adalah 20 meter per hari tadi yang sudah diketahui. Ini dikali dengan I, I-nya adalah dengan menghitung CI, kontur intervalnya dibagi dengan jarak antar dua muka kontur air tanah, dan juga dikali dengan A. A-nya adalah si tebal akuifernya dikali dengan panjang kontur atas. Nah, udah teman-teman, apakah ada yang perlu ditanyakan, perlu dikonfirmasi, atau perlu diulang? Karena materi kita sudah selesai. Kalau misalkan memang ada yang perlu diulang, nggak apa-apa teman-teman. Maksudnya biar kalian paham juga, pahamnya sekarang, nggak nanya di chat nanti. Izin bertanya, Kak. Gimana? Itu buat yang memilih yang Darcy itu kan milih 2 area, Kak. Heeh. Itu berarti kita tuh milih atau yang ada di data yang udah kita temuin? Data yang udah kalian temuin di Flownet, aku sarankan ya, karena kan kalian udah menghitung Flownet. Nah, berarti otomatis kanan kirinya tuh udah ada, maksudnya ada yang, gimana ya, sebentar. Kalau kalian udah menghitung Flownet yang mana tadi kita sudah tentukan 4 garis ya, berarti otomatis ada 3 aliran. Berarti kalian pasti sudah bisa menemukan mana yang memenuhi syarat untuk metode Darcy-nya gitu. Paham nggak kata-kataku atau masih belibet? Oh, paham nggak? Oke. Ada lagi, teman-teman? Oh, mau tanya. Yang satu lagi, Kak. Gimana? Yang itu tadi yang B aksen tadi kok bisa sama kayak L1 plus L2 bagi 2. Oke, bentar ya, aku. Ini. Mana ya? Nah, ini. Tadi kan rumus B aksen adalah A aksen per L ya, yang mana L-nya adalah L1 plus L2 bagi 2. A aksennya kan ini. A aksen adalah mencari antara panjang dikali lebar, rata-rata panjang dikali rata-rata lebar. Sedangkan B aksen adalah membagi A aksen dibagi dengan rata-rata lebar. Berarti otomatis B aksen adalah rata-rata panjang kan? Kayak gini loh. Kayak tinggal dibalik rumusnya gitu loh. Jadi kalian tuh nggak usah menghitung. Paham nggak, Alia? Jadi tinggal di yang atas kan dikali, berarti bawahnya cuma dibagi gitu toh, Kak. Iya, berarti sama aja gini. Berarti A aksen sama dengan B aksen dikali rata-rata lebar kayak gini. Tapi kan kita belum mencari B aksennya berapa kan, makanya di sini masih P1 tambah P2 dibagi 2 atau rata-rata panjang. Jadi menghitung jarak rata-rata dua kontur muka air tanah ini adalah sama aja si rata-rata panjang ini. Kan tadi P adalah panjang flownet kan, kanan dan kiri gitu. Baik, Kak, nanti tak coba. Oke. Ada lagi teman-teman? Cuma satu lagi boleh nggak, Kak? Boleh, kenapa? Minta pengulangan yang penjelasan terakhir. Soalnya tadi pas ngejelasin laptopnya tiba-tiba mati, Kak. Oh gitu. Yang ini ya, Iya, Kak. dari mengamati kontur interval. Tadi tuh yang, iya, Kak. Dari sana. Oke. Makasih ya, Kak. Oke, aku ulangin ya teman-teman. Jadi langkah berikutnya yaitu mengamati kontur interval. Tadi kan udah dijawab oleh Agung ya, kontur intervalnya adalah 5 karena ini. Nah, ini kan dari 0
ke 5. 5 ke 10. 10 ke 15 kan berarti kontur intervalnya adalah 5. Kontur interval itu adalah selisih atau jedanya gitu kan berarti 5 ya. Berarti di sini kontur intervalnya adalah 5. CI sama dengan 5. Selanjutnya kita menghitung nilai I atau gradien hidraulik dengan rumus I sama dengan kontur interval dibagi dengan B aksen. Yang mana kontur intervalnya tadi 5 ya. Dan B aksennya tadi yang ini. Yang rata-rata 2 panjang ini loh. Dibagi lebar. Rata-rata dari 2 panjang ini yang hasilnya dari menghitung permukaan akuifer dibagi dengan rata-rata 2 lebar ini. Kayak gitu. Lalu setelah kalian menghitung si gradien hidraulik ini, kalian menghitung luas akuifernya. Luas akuifer, tadi kan permukaan akuifer ya. Kalau sekarang kalian menghitung luas akuifernya dengan mengalihkan B. B adalah tebal akuifer. Tebal akuifernya tadi sudah diketahui ya, 40 meter ini. Dikali dengan panjang kontur atas. Panjang kontur atas itu yang ini. Nilai kontur panjang atas. Panjang kontur atas ini. Gitu. Lalu setelah kalian sudah menemukan nilai I dan juga nilai A, kalian bisa menghitung, menentukan debit air tanah menggunakan rumusnya Darcy. Yang mana rumusnya ini adalah Q sama dengan K. K itu adalah si hydraulic conductivity 20 meter per hari. Sudah diketahui ya, ini adalah data sekunder atau data baku yang sudah diteliti secara langsung di lapangan. Gitu. Dikali dengan I adalah gradien hidraulik, dikali juga dengan A, luas akuifernya, kayak gitu. Sudah paham? Paham Kak, terima kasih. Oke, ada lagi teman-teman yang perlu ditanyakan atau diulang? Ya, izin Pak mengulang. Tadi yang mana yang panjang kontur atas sama yang kontur samping itu yang mana ya? Oh, panjang kontur atas tuh yang ini. Kan menghitung nilai kontur panjang atas. Berarti Pak, ya sama aja panjang kontur atas ini loh, yang kan sebagai lebar. Berarti antara L1 atau L2 kalian. Kalau L1 kalian yang atas berarti panjang kontur atasnya yang L1 gitu. Paham? Atau masih kurang paham? Coba ditunjukin yang mana gitu loh. Itu yang Oh, ya. nah pakai yang flownet aja ya. Gini, panjang kontur atas berarti yang atas yang ini, yang 45 meter dan yang kontur bawahnya ini adalah yang 20 meter. Karena kan aliran air mengalir dari yang panjang ke atas ya. Panjang ke bawah. Sorry, mengalir dari atas ke bawah gitu. Berarti yang atas yang lebih tinggi konturnya, yang bawah berarti yang lebih pendek, yang lebih bawah konturnya gitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi teman-teman? Atau mungkin mau menanya yang flownet tadi juga boleh. Silakan ditanyakan teman-teman, mumpung masih banyak waktu. Izin tanya Kak, berarti luas kontur itu ngikut yang luas flownet di awal tadi ya? Luas area flownet. Luas kontur. Panjang kontur L1, L2 itu ngikut Oh area di iya, flownet. iya. Tapi, nah terus tadi yang dari situ bukannya ngambil satu blok dalam area flownet itu? Sebentar. Wait. Tadi pertanyaanmu apa? Panjang kontur. Panjang kontur atas. Oh enggak, kalian tetap hitung ulang lagi. Berarti kayak gini, Mana? Nah, berarti kalau Darcy ini adalah
panjang kontur atasnya ngambilnya yang ini aja, yang tengah dari sini ke arah ke sini gitu. Itu Kalau tetap Flonet kan satu tadi balok dari itu. sini ke sini ya, gitu. Apa? Gimana Kak? Kalau Flonet kan tadi dari sini ke sini, panjang kontur atas. Nah, kalau Darcy berarti dari sini ke sini, karena kan kita hanya mengambil satu balok di tengah ini loh, gitu. Oh iya, iya. Makasih Kak. Oke, ada lagi teman-teman? Izin bertanya, Oke, gimana? ini berarti mencari panjangnya itu tadi menggunakan benang itu ya, Kak? Apa gimana, Kak? Iya, menggunakan benang. Karena kan nggak lurus sempurna yang bisa digaris pakai penggaris ya, gitu. Oke, baik, Kak. Oke, Ada lagi teman-teman? Silakan tanyakan saja. Permisi, Kak. Boleh. Ya, mohon maaf izin bertanya. Itu yang angka 20, 25, 45 itu dari mana ya, Kak? Maaf, sebelumnya. Yang di bawah itu, D sampai... ini. Ya, itu, Kak. Itu Oh, konturnya. ini. Mm-mm. Kakak aja yang jawab. Kamu aja Jek, sekalian. Oh gitu, oke. Jadi tuh, ini kan kontur atas, ini kontur bawah. Aku tadi kan ngambilnya dari kontur 45 sama kontur 20 kayak gini. Kalau di realitanya. Nah, tadi aku ngambilnya dari si kontur 45 tadi ini, yang ini. Sampai kontur 20 sampai sini. Gitu. Jadi Makanya mm-mm. makanya bisa ketemu angka 45 dan 20 ini. Ini sebenarnya eh apa ya? Eh apa kan namanya? Kayak penjelasan angka ketinggian konturnya, ketinggian kontur gitu. Tapi ini nanti nggak mesti 45 sama 20 juga ya teman-teman ya. Jadi nanti kalian sesuaikan dengan gambar yang kalian gambar yang kalian pilih nantinya. Nanti kan kalian gambar tuh ngegarisin kan. Nah, itu nanti bisa aja kalian kontur tertinggi yang kalian pilih itu tuh bukan 45, bisa aja kayak yang sebelumnya tadi itu di 50 misalnya. Terus kontur yang kalian pilih terendahnya itu ternyata misalnya 25, itu juga bisa. Jadi memang aku ulangi aku bilang tadi kalau ini nanti beda-beda jawabannya tiap orang. Seperti itu. Jadi nggak bakal sama. Tergantung kalian nanti ngegarisinnya seperti apa. Kan mencarinya sih persegi yang simetris gitu loh. Gitu. Ada mau nanya lagi? Oh iya, kalau bisa kalian nanti juga pas pas ngeproyeksikan jadi kotak-kotak kayak gitu, jadi flownet kayak gitu, ini dikasih keterangan kayak di layar ini. Jadi F-nya itu ada penurunan antar konturnya berapa, ternyata ada 5. Nanti kalian beri keterangan, beri angkanya, biar nanti kita saat mengkoreksi, itu nanti kita bisa ngerti, oh kalian ternyata AB-nya atau kontur tertingginya kalian lihatnya di 45, kontur terendahnya 20 kayak gitu. Yang 25 ini kemarin dari mana ya, Jay? Yang tengah-tengah itu loh. 25 itu beda tingginya, Kak. Kan H itu Oh, adalah beda tinggi. oke. Nah gitu teman-teman. Ada yang masih mau ditanyakan lagi? Silakan. Kita masih punya banyak waktu, setengah jam paling masih ada. Sekalian nunggu pertanyaan, aku mau nge-screenshot lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa kita mau akhiri lebih awal? Oh ya Kak, Boleh. mau ya satu lagi. Itu tadi yang diplotin itu tuh alirannya harus 3 ya Kak? Iya aja, nanti biar sama. Jadi nanti kan kita membebaskan kalian untuk memilih area mana yang akan diproyeksikan menjadi flownet yang datar. Nah, kalau untuk alirannya, kita jadikan 3 aja. Biar nanti saat perhitungan Darcy, itu nggak perlu kayak nyari membuat flownet lagi gitu loh. Jadi kita tetap tinggal pakai tengah-tengahnya kan. Oh ya, Oke ya, Alia. oke terima kasih. Sama yang lain, LKP jangan lupa loh teman-teman ya. Pada nulis LKP nggak ini? Nulis dong. Siapa itu yang ngomong? Coba tunjukin kalau nulis. Coba, Tasya, tunjukin. LKP-nya ditulis nggak? Apa, Mbak? LKP-mu kamu tulis nggak? Aku belum ngeprint LKP, Bang. Gitu. Astagfirullah. Yang tadi bilang udah ditulis siapa ya? Bukan aku, Mbak. Ferdian, Kak, Ferdian. Ferdian. Mana nih Ferdian ini? Ferdi, Mana sih dia? Komando inti. Kenapa? Mana LKP-mu? Katanya udah nulis. Udah, Pak. Pak, Kak. Mana? Tapi masih di kertas, Kak. Mana? Template-nya bukunya? belum ngeprint, Kak. Oh, pada belum ngeprint. Ada, Kak. Mana kertasmu hilang, Cai? Nggak kelihatan kertasnya. Kameraku hilang. Loh, kelihatan nggak? Tadi aku lihat Alia tadi yang lucu juga. Kenapa, Je? Backgroundnya Ferdi hilangin dulu, nanti kelihatan. Aduh. Iman nyatet nggak, Man? Oh, nyatet ya. Keren. Tapi Si Alia tadi udah lengkap, Kak. tadi. Ferdian sampai ngeliatin background dulu. Udah tuh, Kak. Oke. Bagus. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Agung mau nanya nggak, Agung? Biasanya Agung yang nanya kalau di kelas. Oh, nggak ada. Mbak, aku mau nanya bisa nggak, Mbak? Siapa itu? Oh, Iman. Oh, Iman. Oh, ya boleh. Tadi kan ada dibilang kalau rumus Darcy itu bikin kayak ibarat analoginya tuh kayak balok. Nah, itu kayak apa yang jadi tingginya, apa yang jadi lebarnya, apa yang jadi panjangnya, Mbak. Soalnya aku kayak belum masuk gitu kayak. Monggo, Jaya. Wait, aku harus lagi. Sebenarnya ya, yang analogi balok itu bukan apa yang jadi tinggi, apa yang jadi lebar, apa yang jadi panjangnya, tapi kita hanya kayak aliran airnya tuh ada di sininya. Terus habis itu kita kayak mencari bagian flownet AC ini, flownet BD ini kayak sebagai pembatas-pembatasnya gitu loh teman-teman, kan tadi udah dihitung juga. Nah luasnya ini kan tadi kan nggak ada
kan ini kita juga nggak menghitung volume ya, jadinya kita juga nggak memperhitungkan tingginya juga, karena kan kita tidak bisa memperhitungkan si tinggi tanahnya itu berapa gitu. Makanya tadi kita hanya menghitung luas permukaan akuifer yang ini A aksennya, yang mana kita hanya memperhitungkan si panjang dan lebarnya, dan juga luas akuifernya yang memperhitungkan tebalnya, tebal apa tadi? Tebal akuifernya dan juga panjang kontur atasnya gitu. Jadi kan kita juga enggak memperhitungkan si volumenya gitu loh, Man. Oke, Mbak. Eh, Terjawab enggak? Terus yang M itu apa, Mbak? Yang M itu. Oh, ini sebenarnya tuh ada angkanya. Ini adalah hasil perhitunganku, tapi aku tadi aku tutupin. Karena ini aku ambil dari laprakku. Jadi ini enggak berarti apa-apa yang M ini. Masuk enggak atau masih ragu kamu? Bisa, bisa. Nanti kalau ada kayak pertanyaan yang lebih eksplisit, itu pasti ada. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Saya, Kak. Boleh, siapa itu? Dina. Saya tuh masih bingung yang ngubah flownet, Kak. Kan itu tadi nggak lurus. Terus yang lurus itu luasnya itu apa harus ada ketentuannya, Kak? Maksudnya kan saya buat luasnya sendiri kan, Kak, kotak-kotak yang lurus itu. Atau gimana? Iya, betul. Jadi sebenarnya kan sesuai ketentuan itu kita buatnya garisnya lurus gitu ya. Cuma kan ini karena konturnya tuh kadang ada belok juga, jadi kita harus menyesuaikan kontur tersebut. Nah, tapi seperti yang ada di J, minta tolong di next slide dong. Di bagian Darcy apa ya? Darcy. Nah, setelah itu, nah itu nah, nah, iya, kurang, kembali. Nah, itu kan poin nomor 2 itu ada tidak semua kondisi aquifer memungkinkan dibuat flownets ideal. Nah, contohnya itu sebenarnya yang metode tadi itu tuh sebenarnya kurang ideal gitu ya. Nah, maka nanti tuh kalian membandingkan antara penggunaan metode yang flownets yang tadi dengan yang Darcy. Nah, karena Darcy itu kayak anggapannya lebih rumitnya biar lebih bagusnya kayak gitu. Nah, kalau pertanyaannya Dina itu terkait em, tadi apa sih pertanyaannya? Kan apa sih tadi, sorry? Kan itu ngerubah dari yang nggak lurus jadi lurus kan, Kak, kotaknya. Oh, oke. Luasannya. Jadi kamu nanti dikira-kira aja. Jadi boleh aku yang share screen nggak? Sebentar ya. Oke, Kak. Oke. Nah, sebenarnya kalau berdasarkan contoh dari modul, bentar. Berdasarkan contoh dari modul, itu kan sebenarnya kayak gini. Kita harusnya kayak garis tegak lurus. Tapi itu ternyata nggak bisa. Di lampiran kalian juga kalau tegak lurus itu nggak bisa. Udah aku coba juga. Jadi nggak bisanya tuh karena nanti nabrak sama yang kontur berbelok itu. Jadi maka dari itu kita nanti memberi garisnya kan seperti ini. Set gitu. Kayak agak melengkung gitu. Karena ini belokannya kan. Ini kita hindari. Nah, kita memilih areanya itu nanti kita kira-kira aja. Kira-kira area mana nanti yang kelihatannya tuh sama gitu loh, kotak-kotaknya tuh sama. Misalnya dari sini sampai sini, ini termasuknya sama. Kalau misalnya ini tuh udah beda teman-teman. Bisa nggak ya aku ini? Nah, kalau misalnya ini tuh kan, oh, salah. Kalau misalnya ini kan udah kayak beda gitu loh teman-teman. Yang kotak-kotak ini dengan yang lainnya yang di sini. Ini udah beda. Berarti kalian nggak usah ngambil yang kotak-kotak di belokan ini. Nah, jadi bisa kalian nanti ambilnya
di yang di sini, yang kira-kira memang segitiga, perseginya itu kalau diproyeksikan itu kayak gini, dari kayak gini menjadi seperti ini, gitu. Oh, Jadi oh. memang tidak bisa persegi gitu. Kenapa? Jadi itu kita nggak buat yang ini ya Kak, yang lurus itu tuh kita nggak gambar lagi. Yang Cukup, lurus, ya yang ini di layar itu. yang ini. Ya sebelahnya. Oh, yang ini. Ya, Nanti kalian gambarnya ini sesuai pilihan kalian. Yang kayak gini, ini kalian gambar. berarti cukup di lampiran aja ya Kak. Di bagian hasil apa lampiran ya, Je? Hasil nggak sih, Je? Dulu aku di hasil itu yang ini loh Kak. Kak, Hah? di next coba ininya. Ini kan? Nah, aku tuh bikin kayak gini di bagian hasil. Jadi nanti biar kita ngoreksinya mudah, kalian tuh kayak bikin kayak gini juga. Terus ada keterangannya juga. Terus kayak misal diketahuinya kontur tertingginya 45, itu juga bisa pakai kata-kata. Atau biar lebih enak kalian juga memahaminya, bisa dituliskan kayak J ini. Lalu kalau untuk yang Darcy, ini juga kalian bisa menggunakan yang baloknya ini. Gitu. Jadi tetap dibuat visualisasinya. Ini malah yang penting teman-teman. Si flownets-nya ini, area yang kalian pilih itu adalah hal yang penting untuk kalian masukkan ke hasil kayak gitu. Jadi bukan cuma perhitungan doang. Kalau misalnya kita meriksa, POV dari kita yang meriksa ya nanti, kita cuma melihat perhitungan tanpa tahu yang AB itu yang mana misalnya, atau kontur tertinggi yang dipilih yang mana, kayak gitu kan kita nggak tahu. Maka dari itu kita tadi mengarahkan kalian untuk membuatnya dibuat seperti ini, kayak gini, seperti di layar, untuk metode flownet kayak gitu. Gitu, ada lagi Dina? Sudah Kak, terima kasih Kak. Sama-sama. Yang lain? Alfi mau nanya, Najwa Tahmida, Ika. Aku asal nyebut ini. Amanda Alma mau nanya? Oh, enggak. Kak, mungkin kalau misalnya memang udah gak ada yang nanya, langsung diakhiri aja, Pak ya. Mengingat ini A2 kan harus ke kampus juga, Kak. Soalnya GG-nya itu offline. Oh iya, oh ya udah, oke. Yaudah ya teman-teman ya, mungkin cukup sekian praktikum pada pagi hari ini. Terima kasih sekali untuk waktunya. Ini pertama kalinya kita kelas besar juga ya. Semangat nanti GG yang praktikum. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HP-nya ya dilengkapi. Siap Kak. Pak. Makasih. Baik, Mbak. Oke. Anjir lah, anjir. Siapa yang anjir-anjir?